Halo Dunsana. Kali ini kita akan membahas salah satu info menarik tentang Minangkabau, atau lebih tepatnya tentang orang Minangnya. Ada beberapa fakta atau mitos tentang sifat orang Minang yang banyak jadi buah bibir di masyarakat. Apa saja sifat-sifat orang Minang yang akan kita bahas? Simak penjelasan berikut ini. Sifat-sifat orang Minang. Cerewet. Umumnya sebagian besar watak orang Sumatera Barat keras dan tegas. Tidak suka bertele-tele, itulah prinsip yang dipegang kebanyakan orang Minang. Terlihat jika berbicara apa adanya. Hal tersebut terbentuk karena proses kehidupan yang dilalui membentuk pribadi yang tegas. Jadi jangan sampai salah paham menangkap ketegasan sebagai suatu sikap yang kasar dan bicara apa adanya. Cerewet. Yang kedua, pelit. Stigma negatif orang Minang itu pelit sudah lama berkembang di masyarakat Indonesia. Dugaan itu tidak sepenuhnya betul. Mungkin ada sebagian orang yang memang pelit, namun tidak semua orang Minangkabau. Melihat karakter bawaannya yang pada umumnya tegas, memperlihatkan orang Minang adalah orang yang selektif, termasuk dalam menggunakan uang. Ditambah sebagian besar mereka adalah pedagang, maka mereka akan hitung terlebih dahulu atau hitung-hitungan. Sebenarnya orang Minang mempunyai rasa sosial yang tinggi. Mereka yang sukses tidak ragu membantu sanak atau keluarga yang belum punya. 3. Pedagang. Fakta lainnya tentang orang Minang yaitu pedagang yang handal. Tentang sifat orang Minang yang suka berdagang, ini ada stigma baik dan negatifnya juga. Tentunya bisa dibilang wajar orang Minang suka berdagang, karena udah tradisi turun-temurun dan memang nenek moyang orang Minang adalah pedagang. Dan adanya nenek moyang orang Minang karena jalur perdagangan yang terus berkembang dan terciptanya lah suku Minang ini. Ada sebagian orang berpendapat negatif tentang sifat pedagangnya orang Minang ini. Apa aja didagangin sama orang Minang, sulit untuk berteman. Tapi sebagian besar mengapresiasi keahlian orang Minang dalam berdagang. Orang Minang memang ahlinya dalam urusan tawar-menawar harga. Memang terbukti dimanapun pasar, dimanapun rantau akan ada lapak dagang orang Minang. Bahkan kita bisa lihat rumah makan orang Minang akan ada dimanapun. Bahkan di luar negeri akan mudah kita jumpai rumah makan orang Minang. Ini memang menjadi ciri khas orang Minang. Sifat dagangnya memang menjadi bukti kalau mereka pedagang yang handal. Yang keempat, suka merantau. Merantau memang menjadi salah satu sifat orang Minang yang paling terlihat jelas. Semacam udah menjadi tradisi untuk merantau. Namun sebenarnya merantau bukan karena tradisi bagi orang Minang, tapi untuk mengadu nasib atau untuk menuntut ilmu. Sebagian besar orang Minang memang pergi merantau untuk mengubah nasib, karena memang dahulunya tanah Minang tidak semaju kota-kota lainnya. Wajar bagi orang Minang untuk pergi meninggalkan kampung halaman dan mengadu nasib di kota-kota yang lebih maju, seperti Jakarta, Medan, dan lain-lain. Karena dulunya keterbatasan atau kemajuan yang memaksa untuk mencoba peruntungan di rantau. Dan sebagian merantau memang untuk menuntut ilmu, sekolah yang memang tidak ada di tanah Minang. Tapi orang-orang memang berpandangan tentang orang Minang suka merantau menjadi ciri khasnya orang Minang. Yang kelima, pemilih. Pendapat lainnya tentang orang Minang ialah pemilih. Banyak pun orang yang mengatakan kalau orang Minang sangat pemilih, apalagi dalam urusan jodoh. Pendapat yang satu ini bisa dibilang salah, karena sifat pemilih itu umum bagi setiap manusia.
Memang dulunya urusan jodoh orang Padang masih terikat pada adat atau budaya tentang perjodohan. Tentang cerita Siti Nurbaya yang dijodohkan menjadi cap bagi masyarakat Minang kalau urusan jodoh harus pilih-pilih. Tapi tradisi itu sudah lama punah. Tidak ada paksaan tentang perjodohan di Minangkabau, apalagi tentang memandang derajat atau kasta seseorang. Asal sama suka bisa nikah, dan tentunya restu orang tua sangat penting, karena setiap orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Tidak ada perjodohan memandang derajat atau kasta seseorang di Minangkabau. Cuma pantangan menikah sesuku memang dilarang adat Minangkabau. Karena sesuku berarti masih satu keluarga, dan itu akan berdampak buruk untuk keturunan menurut mitosnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan pastinya, karena adapun pernikahan sesuku di Minang memang mendapat hukum adat. Hukum adat yang berlaku seperti tidak boleh mengadakan pesta pernikahan, tidak adanya bako atau nenek mama yang hadir untuk acara pernikahan di keluarga itu. Bahkan pengusiran dari kampung pun ada terdengar, tapi tidak semua hukum adat itu berlaku keras. Sekarang semua bisa dirundingkan, dan seberapa besar kesalahan tetap ada jalan terbaik penyelesaian dari suku-sukunya. Namun tentang mitos rusaknya keturunan di pernikahan sesuku tidak bisa kita pastikan informasi ini. Semua kuasa Tuhan, langkah, rezeki, jodoh, dan maut Tuhan yang bisa pastikan. Kita semua sebagai umatnya hanya menjalani dan percaya takdir Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Sekian pembahasan kita tentang sifat-sifat orang Minang. Banyak maaf jika ada salah informasi atau penulisan di video kami. Semoga informasi ini berguna dan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Silahkan tinggalkan pendapat kalian dan tetap dukung channel ini untuk terus berbagi informasi dan kabar-kabar menarik lainnya.